Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, terkurung sepanjang laga, Hernando sampai pesan kopi. Respect fans Timnas buat kiper Tanzania terharu. Pemain keturunan mirip Elkan Bagot akui minat bela skuad Garuda. Aksi konyol kiper Tanzania selamat dari kartu merah. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga training match melawan Tanzania jelang menghadapi Irak dan Filipina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, laga tersebut berakhir imbang dengan skor kacamata. Terlepas dari hasil pertandingan yang baru saja digelar pada Minggu sore itu, ada momen menarik yang menghampiri di laga tersebut. Bak mata-mata, pemain timnas Irak yakni Ali Jassim memantau pertandingan Indonesia versus Tanzania di kamar hotel dekat Stadion Madia GBK. Ya, secara mengejutkan, timnas Irak ternyata datang lebih cepat di Indonesia. Keduanya akan saling beradu sikut di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Dengan begitu, apakah skuad Irak mengetahui strategi timnas Indonesia dan mengetahui kelemahan Tom Hai dan kawan-kawan? Kemungkinan tidak, sebab Coach Shin sendiri dikenal sebagai pelatih yang memiliki 1001 strategi untuk mengelabui lawan. Kiper Tanzania Ali Salim sempat terkapar saat melakoni pertandingan melawan timnas Indonesia. Ali Salim berupaya mencegah gawang Tanzania kebobolan, namun sang kiper berumur 24 tahun itu tampak bertabrakan dengan penyerang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri. Setelah berbenturan, pemain Simba FC itu tampak terkapar. Ia pun mendapatkan perawatan dari tim medis. Ali Salim lalu tak bisa melanjutkan pertandingan sehingga digantikan oleh Yona Amos Joffrey. Selanjutnya, supporter di Stadion Madia memberikan respect dengan cara bertepuk tangan guna menyemangati penjaga gawang berpostur 180 cm tersebut. Ali Salim lantas dapat berdiri dan meninggalkan lapangan permainan. Sepertinya ranking FIFA hanyalah sebatas angka. Pertandingan timnas kontra Tanzania berjalan dengan tensi tinggi. Timnas Indonesia yang berperingkat 134 melawan Tanzania yang berperingkat 119 nyatanya tak berpengaruh pada kualitas permainan. Timnas secara mengejutkan mampu mendominasi jalannya pertandingan di mana skuad Garuda mengurung pertahanan tim Afrika Timur itu di sepanjang laga. Hernando Ari sebagai pintu terakhir pun sangat minim mendapat serangan berarti. Ditopang dengan 3 tembok tangguh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh, serta gelandang penjagal Tom Hai dan Ivar Jenner membuat Hernando tampak nyaman di bawah mistar gawang. Serangan timnas Indonesia kali ini pertahanan Tanzania membuat para pemain tim berjuluk Taifa itu benar-benar kerepotan. Skuad Garuda membombardir pertahanan secara terus-menerus baik dari open play, bola mati hingga lemparan ke dalam. Sampai di mana saat timnas mendapat peluang dari sepak pojok yang dieksekusi oleh Saint Patinama, berujung tinjauan dari kiper Tanzania Ali Salim. Akan tetapi tinjuan itu hanya melambung tinggi sehingga Ali harus kembali mengamankan bola, namun Ali justru meninju di luar kotak penalti yang berujung kartu kuning dan tendangan bebas pun untuk skuad timnas. Eksekusi yang dilakukan Tom Hai hampir membuahkan gol untuk pasukan Sintayong. Malik Rizaldi jadi pemain debutan yang dipanggil Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bila ada maksud mulia dari Sintayong memanggil Malik Rizaldi. Menurut Sumarji, pemanggilan Malik Rizaldi ke skuad Garuda adalah pesan tersirat Sintayong bahwa dia mengapresiasi para pemain yang tampil baik di Liga 1 Indonesia. Sumarji berharap pemanggilan Malik Rizaldi bisa memantik pemain lain agar terus tampil baik di Liga 1. Pasalnya, selama ini Sintayong dianggap tidak terlalu memantau Liga 1, di mana dengan pemanggilan Malik, anggapan tersebut pun kini terbantahkan. Malik Rizaldi merupakan pemain lokal tersubur di Liga 1 musim ini dengan torehan 12 gol dan juga 4 assist. Malik sudah ikut berlatih bersama Timnas Indonesia pada Sabtu 1 Juni kemarin dan ia pun mengaku bersyukur bisa dipanggil ke Timnas Indonesia.
Lagi-lagi minat pemain keturunan makin bertambah untuk memperkuat skuad Garuda. Kali ini minat tersebut datang dari Damian Osterhuis, pemain bek tengah yang punya perawakan tinggi menjulang mirip dengan pemain timnas Indonesia Elkan Bagat. Garis keturunan Damian didapat dari pihak sang ibu, di mana ibu Damian memiliki keturunan dari daerah sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan. Damian Osterhuis pun mengaku bahwa ia telah menghubungi PSSI untuk mengutarakan minatnya membela Merah Putih. Bahkan pemain jebolan Akademi Malaga itu telah mengontak talent scout pemain keturunan Belanda untuk timnas Indonesia. Secara kualitas, kata Damian Osterhuis bisa membawa dampak yang baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 17 tahun ini punya karir yang bisa dibilang cemerlang. Dilaporkan Damian Osterhuis baru saja sign kontrak dengan klub kasta utama Liga Belgia, Patro Esden U21. Melalui pijakan itu, Damian mengharapkan perjalanan karirnya yang lebih maksimal. Umurnya yang masih muda pun tentu bisa dijadikannya untuk menambah prestasi dan menjadi pemain andalan timnas di masa depan. Timnas Indonesia U16 telah bertolak ke Solo, Jawa Tengah untuk melanjutkan persiapan akhir mereka jelang tampil di ajang Piala AFF U16 2024. Sebelumnya, para pemain muda Garuda Muda ini telah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Di kota pelajar tersebut, fokus latihan diberikan pada pembentukan fisik dasar dan mentalitas para pemain untuk menghadapi rintangan dan rasa lelah. Pemilihan Solo sebagai lokasi persiapan akhir bukanlah tanpa alasan. Di kota ini, Timnas Indonesia U16 akan melakukan seleksi pemain untuk menentukan 23 pemain inti yang akan berlaga di Piala AFF. Menurut pelatih Nova Arianto, ajang Piala AFF U16 ini menjadi batu ujian yang krusial bagi para pemain mudanya. Nova menambahkan bahwa para pemainnya masih tergolong muda, sehingga ia memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menjalani proses di turnamen kali ini. Pemain Persib Bandung yang tak dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia, Mark Klok, telah meraih semua gelar di sepak bola tanah air. Klok sukses meraih gelar juara Liga 1 musim ini bersama Persib Bandung setelah mengalahkan Madura United dengan skor agregat 6-1. Hasil ini membuat Klok menyempurnakan karirnya di Indonesia sejak pertama kali datang ke PSM Makassar pada 2017 lalu. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda ini mendapat piala pertamanya di Indonesia saat memperkuat PSM Makassar. Dia sukses meraih gelar Piala Indonesia 2019 setelah mengalahkan Persija Jakarta di pertandingan final. Dengan demikian, Klok telah menamatkan sepak bola Indonesia dengan meraih gelar juara yang tersedia. Walaupun Klok tidak mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun ia tetap bertekad untuk menunjukkan performa terbaiknya agar kembali dipanggil Sintayong di ajang mendatang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja menjalani uji tanding kontra Tanzania. Pelatih Sintayong pun mengungkap bahwa hasil dari laga ini bukanlah target utama. Dia mengungkap bahwa ingin semua pemainnya bugar jelang melawan Irak dan Filipina. Sebab timnas Indonesia memang telah memulai pemusatan latihan sejak 28 Mei lalu. Sejak saat itu, semua pemain mulai hadir ke Jakarta untuk bergabung dengan tim. Pemanggilan pemain kali ini berjalan lancar karena beberapa liga sudah masuk libur sebelum FIFA Matchday. Kondisi ini sebenarnya cukup krusial karena pemain yang libur harus segera meningkatkan kondisi fisiknya. Apalagi Coach Shin juga merupakan sosok pelatih yang menuntut standar tinggi untuk stamina pemain. Indonesia akan menjalani laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka dari itu, demi mencapai hasil terbaik, tentunya semua persiapan terus dilakukan. Salah satunya dengan meningkatkan kondisi fisik pemain agar bisa menjalankan instruksi pelatih. Baru-baru ini Jordi Amat melakukan wawancara bersama rekan timnya di Timnas Indonesia, yakni Mark Klok. Mark Klok, pemain yang baru saja juara Liga 1 bersama Persib Bandung ini, bertanya soal perjalanan Jordi Amat bersama Swansea City di Liga Inggris. Apa yang membawa Jordi Amat bisa sampai ke Swansea City, berkompetisi di liga teratas dan paling dihormati di dunia sepak bola? Jordi Amat mengatakan ada banyak tantangan yang ia hadapi dan dirinya selalu mengingat momen pertama kali saat mendapat tawaran untuk bermain di Swansea City. Merespon soal tawaran tersebut, Jordi Amat mengungkap bahwa dirinya rela bermain dari posisi mana saja asal bermain di Premier League. Ex-pemain Spanyol itu mengaku proses bermainnya di Swansea City merupakan pengalaman yang luar biasa.